warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan membahas tentang pelatihan dalam pendidikan dan konsultasi gizi. Di sini saya Yusrina Eva dan rekan saya Siti Roma akan menjelaskan. Yang pertama yaitu pengertian pelatihan. Menurut Edwin B. Filippo, training is the act of increasing the knowledge and skill of employee for doing a particular job. Artinya, pelatihan adalah tindakan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seorang pegawai untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Menurut Mikhail J. Juice 1972 dalam Mustafa Kamil 2010, the term training is used here to indicate any process by which the attitudes, skill, abilities, and employees, yang artinya pelatihan digunakan untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan kemampuan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan pelatihan. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 275/Menkes-5/2003, tujuan pelatihan yang pertama yaitu meningkatkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan di bidang kesehatan. Yang kedua, meningkatkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta kewenangan di teknis kesehatan. Sedangkan menurut Mukijat tahun 1981, mengembangkan keahlian sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan efektif. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional. Dan selanjutnya, mengembangkan sikap sehingga dapat menimbulkan kemauan untuk bekerja sama. Pelatihan yang efektif. Pelatihan yang efektif ciri-cirinya: 1. Terjadinya perubahan perilaku peserta latih menjadi lebih tahu. Yang kedua, menjadi lebih terampil. Yang ketiga, menjadi sikap yang baik dan benar. Dan yang terakhir, peserta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Akreditasi pelatihan. Akreditasi pelatihan dibagi menjadi dua, yaitu bagi peserta dan kedua yaitu untuk pelatih atau fasilitator. Untuk yang peserta, komponen peserta meliputi persyaratan peserta, yaitu kriteria yang ditetapkan untuk setiap jenis pelatihan dan efektivitas pelatihan dalam melihat jumlah peserta atau banyaknya peserta dalam satu kelas. Sedangkan untuk akreditasi pelatih atau fasilitator, yang pertama yaitu memiliki kemampuan kediklatan, kesesuaian tingkat pendidikan pelatih dengan calon peserta latih, dan kesesuaian keahlian dengan materi yang diberikan atau kualifikasi tenaga. Ada kurikulum. Kurikulum meliputi yang pertama tingkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ingin dicapai, kesesuaian materi pelajaran dengan jumlah pelatihan GPBB, TIU, TIK, pokok bahasan, dan subpokok bahasan. Selanjutnya struktur program, selanjutnya kesesuaian variasi metode yang digunakan dengan tujuan pembelajaran, selanjutnya kesesuaian alat bantu dengan metode yang digunakan, adanya instrumen evaluasi untuk peserta, fasilitator, dan penyelenggara, dan yang terakhir kesesuaian instrumen evaluasi peserta dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang keempat yaitu penyelenggaraan pelatihan. Dibagi menjadi dua, yaitu landasan hukum dan penyelenggara. Untuk landasan hukum yaitu adanya kewenangan hukum yang dimiliki oleh institusi tersebut. Yang kedua yaitu penyelenggara, yang dimaksudkan tersedianya tenaga pengelola pelatihan yang sesuai standar. Yang selanjutnya yaitu prinsip pelatihan. Supaya pelatihannya menjadi efektif, ini perlu adanya prinsip pelatihan. Nah, prinsip-prinsip pelatihan ini ada 12 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip perbedaan individu. Karena kan setiap individu itu mempunyai latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda, dan sosial yang berbeda. Kemudian yaitu prinsip motivasi. Nah, perlu adanya motivasi oleh setiap peserta latih. Yang ketiga yaitu prinsip pelatihan prinsip pemilihan para pelatih. Kenapa? Karena tidak semua orang ini bisa menjadi pelatih. Kemudian prinsip belajar. Nah, karena kan
setiap kemampuan orang ini berbeda-beda, jadi kualitas belajarnya pun berbeda. Nah, kemudian yaitu prinsip partisipasi yang sangat perlu adanya partisipasi oleh setiap peserta latih. Nah, kemudian yang keenam yaitu prinsip fokus pada batasan materi. Jadi harus fokus pada tujuan materi itu apa. Nah, yang ketujuh yaitu prinsip diagnosis dan koreksi. Jadi perlu adanya koreksi kesalahan-kesalahan dalam pelatihan tersebut. Kemudian yaitu prinsip pembagian waktu. Prinsip pembagian waktu itu apa maksudnya? Yaitu waktunya itu relatif lebih cepat daripada pendidikan atau yang formal gitu. Kemudian yaitu prinsip keseriusan. Jadi perlu adanya keseriusan oleh peserta latih, maupun pelatih ataupun fasilitator. Kemudian itu prinsip kerjasama. Jadi sangat diperlukannya kerjasama oleh peserta latih, pelatih, dan fasilitator. Nah, yang ke-11 yaitu prinsip metode pelatihan, karena kan jadi perlu metodenya itu harus lebih dari satu, karena kan setiap metode itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, yang ke-12 itu prinsip hubungan pelatihan dengan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang didapat dalam pelatihan ini perlu ini juga dalam kegiatan. Selanjutnya yaitu siklus pelatihan. Nah, siklus pelatihan ini ada 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu mengkaji program pelatihan. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan pelatihan. Yang ketiga yaitu merancang program pelatihan. Yang keempat yaitu melaksanakan program pelatihan. Dan yang kelima yaitu melakukan evaluasi program pelatihan tersebut. Langkah pengkajian kebutuhan pelatihan. Nah, langkah-langkahnya itu ada 7. Yang pertama yaitu analisis situasi. Yang kedua yaitu perumusan masalah. Yang ketiga yaitu menentukan prioritas masalahnya apa. Yang keempat yaitu analisis penyebab masalahnya apa. Kemudian yang kelima yaitu menentukan alternatif pemecahan masalahnya. Nah, yang keenam yaitu pemilihan cara pemecahan masalahnya. Kemudian yang ketujuh yaitu analisis persoalan potensial. Kemudian yaitu proses pengkajian kebutuhan pelatihan. Nah, prosesnya ini ada 7 proses. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah dalam organisasi itu. Yang kedua yaitu merumuskan masalah yang dihadapi dalam organisasi. Yang ketiga yaitu menentukan penyebab timbulnya masalah tersebut. Nah, yang keempat yaitu menentukan standar kemampuan. Menentukan standar kemampuan itu dapat diambil dari standar yang sudah ada. Kemudian yaitu dibuat melalui kesepakatan antara pimpinan dan karyawan. Dan yang terakhir yaitu dibuat melalui bantuan tenaga ahli. Nah, yang kelima yaitu menentukan cara mengukur kemampuan. Nah, caranya yaitu bisa dengan kuesioner, wawancara, pengamatan, kemudian tes. Nah, yang keenam yaitu mengukur tingkat kemampuan. Yang ketujuh yaitu menentukan cara meningkatkan kemampuan. Nah, dapat dilakukan dengan pelatihan, sistem penghargaan, supervisi, dan bimbingan. Yang terakhir yaitu proposal pelatihan. Dalam rangka melakukan pelatihan ini perlu dibuat proposal pelatihan, yaitu supaya mengetahui informasi dan pelaksanaan dalam pelatihan. Nah, isi dan informasi proposal yaitu pendahuluan, tujuan, peserta latih, pelatih, fasilitator, waktu, tempat, materi, metode, proses pelatihan, alat bantu, biaya, dan kepanitiaan. Nah, semua itu merupakan isi dan informasi dalam proposal pelatihan. Dari kelompok 12, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.